Di tahun 1997 di desa Kancipura, kita akan diperlihatkan dengan sebuah keluarga yang sedang bersiap menyambut kedatangan menantunya. Pria ini bernama Rajan, merupakan pengrajin sekaligus pemilik rumah tenun tradisional di Kancipura. Ia memiliki anak yang bernama Ganesh yang baru saja menikah dengan seorang gadis bernama Dana. கோயில் திருவிழாவும் போது இந்த உண்டையில பிரிச்சு அதுல இருக்கிற கணேசா. Saat itu istri Rajan yang sedang hamil tua tiba-tiba merasakan sakit di perutnya. Rajan yang panik segera membawa istrinya itu ke rumah sakit. Pada akhirnya istrinya pun berhasil melahirkan seorang bayi yang sehat. Akan tetapi nyawa tidak tertolong sehingga ia meninggal dunia setelah melahirkan. Hal itu tentu saja membuat semua orang sangat sedih. Ganesh yang kini memiliki adik baru yang memberikan nama Murugan. Meskipun jarak dirinya dengan sang adik sangat jauh yaitu 30 tahun. Ia sangat menyayangi adiknya dan merawat adiknya seperti anaknya sendiri. Beberapa tahun berlalu, Murugan yang tumbuh dengan didikan Ganesh dan Danam, ia memanggil Danam dengan sebutan ibu. Tetapi hal itu tidak disukai ibu Danam. Ia gak suka kalau Murugan memanggil putrinya dengan sebutan ibu. Sementara itu sang Rajan sedang fokus bekerja. Ada seorang karyawan yang bernama Chandru. Chandru merupakan karyawan lama dan sudah Rajan anggap sebagai anak sendiri. Chandru meminta izin kepada Raja kalau ia akan membuka sebuah toko tenun di Madras. Chandru dan Laksmi memohon agar Rajan mengizinkan dirinya untuk menjual kain sutra yang dibuat Rajan. Awalnya Rajan menolak karena sutra yang ia buat hanya untuk kepentingan keagamaan dan bukan untuk dipasarkan secara bebas. Chandru terus membujuk Rajan hingga pada akhirnya Rajan pun mau bekerja sama dengan Chandru. Beberapa tahun berlalu kini Ganesh sudah memiliki anak yang bernama Siva. Begitu juga Murugan yang kini sudah masuk sekolah menengah pertama. Siva dan Murugan selalu saja bertengkar. Hal itu terjadi karena Murugan merasa malu. Siva selalu memanggilnya paman. Murugan selalu berkata kepada Siva agar memanggilnya kakak bukan paman. Siva yang masih polos, ia tetap memanggil Murugan paman. Hal itu membuat Murugan marah dan melemparkan batu pada Siva hingga membuat kepala Siva terluka. Rajan yang mengetahui cucunya terluka, ia sangat marah kepada Murugan. Sejak rumah tenunnya ditutup karena Chandru telah menipu Rajan. Sejak itulah Siva dan Murugan diasuh oleh Rajan karena Ganesh dan istrinya pergi merantau. Saat Ganesh akan berangkat kembali ke perantauan, Murugan sangat ingin ikut dengan Ganesh. Ia berkata bahwa ayahnya hanya sayang kepada cucunya Siva daripada anaknya sendiri. Rajan yang ingin Murugan menjadi anak yang mandiri, ia pun mengizinkannya pergi bersama Ganesh. Sementara itu dirinya akan membesarkan Siva. 15 tahun kemudian Siva kini sudah tumbuh dewasa. Ia yang bekerja sebagai sales kain sari sintetis, saat itu ia menawarkan beberapa kain sari kepada keluarga kaya. Akan tetapi wanita tersebut tidak tertarik dengan sari yang ditawarkan Siva. Karena ia hanya menginginkan sari Raja Patu, yaitu sari klasik yang dibuat dengan tangan sendiri dengan keahlian khusus. Bukan sari sintetis yang menggunakan mesin. Karena sari Raja Patu bisa bertahan hingga puluhan tahun, sedangkan sari sintetis paling hanya bertahan beberapa bulan saja. Keesokan harinya, satir yang babak belur memberitahu Siva jika bosnya sedang mencoba menipu para pembeli dengan membuat sari sintetis. Jika itu terjadi akan berdampak buruk untuk desa, karena itu bisa merusak nama desa yang terkenal dengan desa pengrajin sari berkualitas tinggi akan tercoreng. Siva tak tinggal diam, ia menghajar semua anak buah bosnya, karena ia tak ingin desanya tercoreng, juga tak terima jika sahabatnya dibuat babak belur. Dengan mudah Siva menghajar mereka semua. Bosnya tak terima dengan perlakuan Siva, ia pun melaporkan Siva ke polisi, yang membuat Siva harus ditahan. Tak lama Rajan datang. Rajan berkata kalau mereka tidak bersalah karena mereka hanya menjaga nama baik desa. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa karena bos mereka sudah menuntut Siva. Rajan sangat marah mendengarnya. Ia mengancam akan membakar kantor. Karena tindakan Rajan itu malah membuatnya harus masuk penjara juga bersama Siva. Ganesh yang mengetahui bapaknya dan juga Siva ditahan polisi, ia minta bantuan Murugan untuk membebaskan mereka. Dengan mengerahkan pengacara yang disewa Murugan, akhirnya mereka pun berhasil dibebaskan. Ternyata Murugan saat ini telah menjadi orang yang paling disegani di desanya, karena ia adalah menantu pengusaha raja tekstil terbesar di Madras. Hal itulah yang kemudian membuat polisi mau membebaskan mereka. Sesampai mereka di rumah, dengan berlagak sombong Murugan berkata kalau dia malu karena setelah sekian lama tidak ada perubahan pada Siva yang masih saja menjadi pengacau.
Lalu Murugan berkata kalau ia akan membawa Shiva ikut bersamanya agar Shiva bisa sukses seperti dirinya. Pada awalnya mereka menolak, tapi Ibu Mara berkata agar Shiva bisa ikut dengan Murugan karena hal itu bisa menambah wawasan dan juga pengalaman. Keesokan harinya mereka pun berangkat. Tak lupa Satir pun ikut bersama mereka. Sesampai mereka memasuki rumah yang mewah dan megah, namun Shiva terkejut setelah melihat sepupu istri Murugan ternyata wanita yang Shiva incar saat kuliah dulu. Wanita itu bernama Ruti, anak dari Laksmi. Saat kuliah Shiva sempat menembak Ruti, tapi Ruti menolak cinta Shiva karena Shiva hanya orang miskin dan tidak selevel dengan orang kaya. Saat itu Shiva berjanji kalau dirinya akan menjadi kaya dan membuat Ruti menyesal setelah menolaknya. Di sisi lain, Chandru, mantan karyawan Rajan, telah menjadi seorang pengusaha tekstil sukses di Madras. Ia memiliki 2 anak. Anak pertama bernama Aisu yang kini menjadi istri Murugan. Sedangkan anak yang kedua bernama Mano. Ia adalah kepala penjualan di perusahaan. Shiva kemudian diangkat menjadi supir pribadi Ruti. Sedangkan Satir menjadi asisten pribadi Ruti. Ruti selalu mengejek Shiva yang dulunya berjanji akan sukses. Ternyata sekarang masih miskin. Lalu mereka pergi ke perusahaan Chandru. Ruti akan melamar pekerjaan sebagai asisten pribadi Chandru. Saat Ruti akan menandatangani kontrak, Shiva berkata kalau dirinya gak setuju karena untuk menjadi asisten kepala harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang telah teruji. Karena kalau asal-asalan justru akan buat perusahaan bangkrut. Chandru yang mendengar hal itu sangat kagum kepada Shiva karena pengetahuannya. Chandru kemudian meminta Shiva untuk melatih Ruti sebelum Ruti menjadi asistennya. Saat itulah Shiva menjadi bos Ruti dan membalas perlakuan Ruti kepadanya. Meskipun begitu, di rumah Shiva tetap menjadi seorang supir Ruti. Malam itu Ruti meminta Shiva untuk mengantarkannya ke pesta teman Ruti. Sesampainya di sana Ruti kaget karena pestanya diadakan di klub malam. Terlihat di sana juga ada Mano. Ruti dan Mano pun masuk ke dalam. Mano yang mabuk tak bisa mengandalkan dirinya dan ia malah menggoda seorang cewek. Pacar si cewek yang melihat hal itu tak terima kalau ceweknya digoda pria lain. Mano yang ketakutan kabur dari klub tersebut. Sementara itu pria tadi membalas kelakuan Mano kepada Ruti karena mereka melihat Ruti lah yang dari awal bersama Mano. Ruti yang risih dan ketakutan kabur keluar dan mengadu kepada Shiva. Shiva yang tak tega melihat Ruti yang ketakutan, ia lalu menghajar semua pria yang telah mengganggu Ruti. Mudah saja Shiva mengalahkan mereka semua. Sampainya di rumah, Ruti langsung memeluk Shiva karena ia kagum kepada Shiva. Dan benih-benih cinta pun tumbuh. Setelah kejadian itu mereka pun semakin dekat dan berpacaran. Keesokan harinya saat mereka sedang makan di rumah makan, tiba-tiba Mano datang dan membawa bodyguard untuk melindunginya. Karena Mano tahu Shiva sangat jago gelut. Mano lalu memukul Shiva karena Shiva telah berani mengajak Ruti makan bersama. Meski dipukul dan dihina, Shiva tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Karena Mano adalah anak bosnya. Tiba-tiba Satir datang dan marah-marah kepada Mano karena ia tidak terima jika sahabat dihajar tanpa sebab oleh Mano. Satir yang emosi menantang mereka semua untuk duel bersama. Sayangnya malah Satir yang habis babak belur dihajar bodyguard Mano. Hal tersebut disaksikan oleh Murugan. Hal itu tentu membuat Murugan sangat marah. Ia membawa Shiva ke kota agar dirinya bisa belajar bukan malah cari ribut dengan anak bosnya, yaitu Mano, adik ipar Murugan. Murugan yang emosi langsung mengusir Shiva dan Satir. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba telepon Shiva berbunyi. Ternyata itu adalah Ruti yang meminta Shiva untuk datang ke rumah sakit. Mendengar hal itu Shiva sangat kaget karena Shiva khawatir dengan Murugan karena Murugan sering berkata akan bunuh diri kalau Shiva terus mengecewakannya. Sampainya di rumah sakit, Shiva merasa lega karena melihat Murugan masih hidup. Akan tetapi Shiva bingung. Kalau Murugan masih ada, lalu siapa yang dirawat? Dan ternyata itu adalah Mano. Sambil menangis Murugan berkata kalau ia tidak terima jika Shiva dihajar oleh Mano. Meski Murugan terlihat jahat dan tidak peduli, justru Murugan sangat menyayangi Shiva. Karena dari dulu Shiva adalah adik kesayangannya. Sementara itu Chandru yang marah karena kelakuan Murugan yang telah membuat anak bungsunya koma. Ia pun mengusir Murugan dan berkata kalau Murugan hanyalah beban dan tidak ada gunanya. Kalau saja bukan Aisu yang meminta menikah, Chandru tidak sudi punya menantu miskin seperti Murugan. Dengan terpaksa mereka pun harus pergi dari rumah Chandru. Murugan sangat sedih karena ia harus berpisah dengan Aisu. Murugan tidak peduli dengan hinaan Chandru kepada dirinya, tapi Murugan tidak bisa hidup jika Isu tidak ikut dengannya. Saat itu juga Murugan berlari ke laut untuk mengakhiri hidupnya. Namun Shiva dan Satir dengan cepat mereka menghentikan Murugan. Sebulan setelah kejadian itu, Laksmi berkata kalau dia akan menikahkan Ruti dengan Mano. Laksmi juga meminta agar Aisu bercerai dengan Murugan.
Aisu yang mendengar hal itu, ia langsung pergi tanpa berkata apapun. Keesokan harinya, Ruti pergi ke rumah Siva dan ia menceritakan semua kepada Siva. Siva bingung karena dirinya tidak bisa apa-apa. Lalu Ruti meminta agar Siva segera menikahinya sebelum dirinya dinikahkan dengan Mano. Ruti hanya mencintai Siva dan tidak ingin menikah dengan Mano. Tanpa mereka ketahui, Rajan mendengar percakapan Siva dan Ruti. Ia pun segera mengambil sebuah kain sari dari sebuah peti yang sudah ia buat sendiri. Rajan lalu memberikan sari itu kepada Ruti dan itu artinya jika Rajan menyetujui hubungan Ruti dengan Siva. Mendengar hal itu, Siva dan Ruti sangat senang, sementara Ruti Murugan sangatlah bersedih karena tidak ada seorang pun yang peduli dengan dirinya. Malam harinya, Rajan yang panik karena ia kehilangan celengan leluhur miliknya. Namun tak lama setelah itu terdengar suara kendi yang terjatuh dari atap rumahnya. Ternyata itu adalah Murugan yang sedang mabuk. Murugan sengaja mengisi celengan leluhur milik ayahnya itu dengan miras. Rajan sangat marah melihat hal yang dilakukan oleh Murugan. Saking emosinya ia mengambil tombak dan akan menusuk Murugan. Sambil menangis, Murugan berkata, "Saya sengaja mencuri celengan itu karena ingin diperhatikan oleh ayah. Tapi ayah hanya bisa memarahinya. Ternyata ayah sebenci itu kepada saya. Sejak kecil saya tidak pernah merasakan kasih sayang dari ayah. Yang ayah lakukan hanya marah, marah, dan marah. Jika harus memilih, saya lebih baik mati sebelum dilahirkan. Tak ada satupun di keluarga ini yang peduli padaku. Di dunia ini hanya Isu yang bisa mengerti aku. Namun sekarang Aisu pun meninggalkanku." Mendengar hal itu membuat semua orang bersedih. Lalu Rajan memeluk Murugan dan ia berjanji pada Murugan jika ia akan membawa Aisu kembali kepadanya. Keesokan harinya, Murugan, Siva dan juga Satir pergi ke rumah Chandru. Sesampainya di sana, Satpam memberitahu Laksmi bahwa ada Rajan datang dan ingin bertemu dengan Chandru. Laksmi lalu minta agar mereka menunggu di luar. Rajan, Siva dan Satir pun menunggunya di luar, namun hingga larut malam, tapi Chandru tak kunjung datang keluar. Dan ternyata Laksmi sengaja tidak memberitahu Chandru tentang keberadaan Raja. Aisu dan Ruti terkejut melihat kedatangan Rajan. Lalu Siva menjelaskan kalau mereka ingin menemui Chandru dan Laksmi meminta mereka menunggunya. Tapi sampai malam gini Chandru tak kunjung keluar. Mendengar hal itu, Aisu dan Ruti pun masuk dan memberitahu tentang Rajan kepada Chandru. Chandru memarahi Laksmi karena tidak memberitahunya. Namun Laksmi beralasan kalau dirinya telah lupa dengan keberadaan mereka. Rajan meminta maaf kepada Chandru atas perbuatan yang telah Murugan lakukan kepada Mano. Ia juga minta izin untuk membawa Isu pulang. Akan tetapi Chandru menolaknya. Dengan nada sombong, mereka berkata jika ia tak mau Aisu hidup susah bersama Murugan karena Rajan hanyalah orang miskin. Sedangkan Chandru dan Laksmi adalah pengusaha tekstil terkaya di Tamil Nadu. Mendengar hal itu, Rajan pun mengingatkan Chandru dan Laksmi jika mereka tidak akan pernah berkembang jika saat itu Rajan tidak mengizinkannya. Dan janganlah sombong dengan apa yang kau miliki sekarang. Ingatlah roda kehidupan itu pasti berputar. Siva yang tak terima keluarganya dihina, ia berjanji bahwa suatu saat nanti keluarga mereka akan menjadi orang yang sangat kaya raya. Dan bisnisnya akan terkenal di seluruh India. Dan mereka pun pergi dari sana. Keesokan harinya Siva menceritakan semua itu kepada Murugan. Mendengar hal itu kemudian Murugan siap membantu Siva. Ia akan memanfaatkan nama Chandru. Lalu Murugan meminjam 100 juta rupiah kepada rentenir dan mengatasnamakan Rajan sebagai modal utama untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian mereka pergi ke beberapa toko sari untuk menjalin kerjasama. Beruntungnya mereka semua mau bekerja sama dengan Murugan. Mereka menggunakan nama Rajan untuk usahanya itu. Setelah itu mereka pun pergi ke toko kain untuk mencari kain terbaik. Setelah beberapa hari mereka terkejut karena semua pabrik yang awalnya telah siap bekerja sama tapi tiba-tiba memutuskan untuk bekerja sama. Murugan panik karena uang yang mereka pinjam habis untuk dibelikan bahan-bahan. Dan ternyata dalang dari semua ini adalah Laksmi. Ia merupakan pimpinan asosiasi tenun India dan menginstruksikan kepada semua pengusaha untuk jangan menerima sari buatan Rajan. Dan meminta para pengusaha untuk memboikot Rajan serta keturunannya. Ganesh yang mengetahui Murugan meminjam tanpa sepengetahuannya membuatnya sangatlah marah. Tak lama rentenir itu datang untuk mengambil pinjaman 100 juta rupiah. Rajan yang bingung karena ia tidak memiliki apapun, dengan terpaksa ia pun menggadaikan surat rumah kepada rentenir. Rentenir itu memberikan waktu 6 bulan kepada Rajan. Jika tidak, maka rumah ini akan ia sita. Malam harinya Siva, Satir dan Murugan datang ke rumah Chandru. Siva tak terima karena Laksmi telah bermain curang. Siva juga berkata orang seperti Laksmi tidak pantas menjadi ketua asosiasi. Namun Laksmi membantahnya. Ia berkata justru kalianlah yang tidak pantas bergabung dengan pengusaha seperti kami. Sementara itu Aisu yang tak tega melihat kondisi Murugan, ia memutuskan untuk ikut dengan Murugan. Karena hanya Murugan dan bisa mengerti keadaan Aisu. Chandru yang tak bisa berkata-kata lagi, ia berjanji pada Aisu kalau Chandru akan mengantarkan Aisu besok ke rumah Murugan.
Keesokan harinya, Chandru pun datang ke rumah Rajan. Dengan nada sombong, Chandru berkata ia tidak sudi membiarkan Aisu hidup di dalam kemiskinan, karena rumah kalian saja akan disita. Saya bisa saja melunasi hutang kalian, asalkan Rajan mau bersujud ke kedua kaki saya. Rajan yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan meminta Chandru untuk pergi dari rumahnya. Sementara itu, Siva sangat bersedih karena musibah yang menimpa keluarganya. Raja lalu menghampiri Siva mencoba untuk menenangkannya. Lalu kenapa kakek tidak mau menenun lagi? Ucap Siva sambil menangis. Rajan pun memberitahunya 20 tahun yang lalu Chandru dan Lasmi meminta izin kepada Rajan karena mereka mau membangun toko sari milik mereka sendiri di Madras. Rajan yang sudah menganggap Chandru sebagai adik sendiri, ia pun langsung menandatangani surat tersebut tanpa ia baca dulu sebelumnya. Dan tanpa sepengetahuan Rajan, Chandru menjual sari hasil rajutan Rajan di kolektor sari dengan harga yang sangat tinggi, sedangkan Chandru membodohi Rajan dan membeli sari dengan harga yang sangat murah. Dan setelah 3 tahun berlalu, Chandru dan Lasmi datang membawa mobil. Dengan nada sombong, Lasmi memberikan uang gaji para penenunnya yang terlambat karena uang gaji mereka dipakai Lasmi untuk membangun pabrik yang lebih besar. Karena uang telah mengubah karakter Chandru, sehingga Rajan pun menolak kerjasama lagi dengan Chandru. Namun Lasmi menjelaskan bahwa isi perjanjian telah ditandatangani oleh Rajan saat itu adalah desa ini tidak boleh menjual hasil tenunnya kepada siapapun kecuali untuk Chandru. Dan jika itu dilanggar maka akan dipidanakan. Rajan yang mendengar hal itu sangat kecewa dengan Chandru. Rajan bersama para warga pun mengusir Chandru dan Lasmi dari desa. Setelah kejadian itu, Rajan memutuskan untuk menutup rumah tenunnya daripada ia harus kerja sama dengan Chandru. Rajan meminta maaf kepada Siva karena tidak bisa memberikan kehidupan yang layak kepada keluarganya. Selama hidupnya, Rajan membuat sari itu hanya untuk acara keagamaan, bukan untuk diperjualbelikan secara bebas. Dan sari yang ia buat adalah sari Raja Patu. Siva yang mendengar hal itu membuat terkejut dan seketika ia teringat kembali dengan keluarga kaya yang saat itu ia tawari kain sari. Dan ia menginginkan kain sari Raja Patu. Siva pun langsung pergi ke rumah keluarga kaya itu dan membawa beberapa kain sari yang tersisa. Setelah dicek keaslian oleh orang kaya tersebut, mereka kaget karena yang dibawa Siva memang asli dari Raja Patu. Wanita kaya itu sangat senang karena ia telah lama mencari di seluruh Tamil Nadu namun tak kunjung menemukannya. Sekarang Siva datang ke tempatnya dengan membawa sari yang ia inginkan itu. Ia sangat membuat wanita itu bahagia. Siva lalu menceritakan bahwa sang kakek yang menenun sari Raja Patu. Dan saat ini kakeknya masih hidup dalam kemiskinan. Bahkan ia kehilangan harga diri karena ditipu teman yang memiliki hutang 100 juta rupiah. Mendengar hal itu, wanita itu merasa kasihan. Siva berkata kalau ia akan menjual satu sari itu seharga 100 juta. Tanpa pikir panjang, wanita itu membeli 4 sari Raja Patu milik Siva. Siva juga tak menyangka kalau harga Raja Patu bisa semahal ini. Ia menjelaskan jika suatu barang dibuat dengan tangan profesional dan sangat hati-hati. Karena tak semua orang bisa membuat Raja Patu dan Raja Patu adalah sari dengan kualitas yang tidak diragukan lagi. Dan beruntungnya orang kaya itu memiliki banyak kontak kolektor sari dan akan membantu menjualkan sari miliknya. Mendengar hal itu, Siva sangat bahagia. Ia menangis haru dan berterima kasih kepada orang kaya tersebut. Keesokan harinya, Siva dan Rajan pergi ke seorang pengacara sambil membawakan salinan dokumen yang telah ditandatangani oleh Rajan saat itu. Dan setelah dicek, ternyata dokumen tersebut hanya memiliki masa waktu 20 tahun dan sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan pada akhirnya Rajan pun dapat membuka kembali rumah tenun miliknya. Rajan sangat bahagia karena ia bisa menikmati kembali masa kejayaan dan menemukan kembali jati dirinya sebagai pengrajin sari Raja Patu. Lalu mereka pun mendatangi para warga dan meminta mereka untuk kembali menenun. Mendengar hal itu, warga sangat senang. Warga juga tidak ragu meninggalkan pekerjaan yang sekarang karena menenun adalah jati diri mereka. Rajan kemudian mengajarkan Siva teknik menenun Raja Patu. Siva yang diberi kepercayaan oleh Rajan untuk mengatur semua dengan penuh semangat. Siva menikmati pekerjaannya yang saat ini. Lalu hasil dari penjualan sari itu, Siva bisa menggaji para penenun dengan layak. Kini Rajan dapat menikmati masa tuanya dengan tenang. Sebulan kemudian Ruti datang dan memohon kepada Rajan agar mereka menikahkan Siva dengan dirinya. Karena jika tidak sang ibu akan menikahkan dengan Mano. Lalu Siva bersama Ruti datang ke rumah Ruti. Dengan jantan Siva berkata pada Laksmi, jika orang tua Ruti tidak mengizinkan mereka berdua menikah, Siva tidak akan mengajak Ruti untuk kawin lari. Mendengar hal itu Laksmi senang karena ia tak sudi punya menantu seperti Siva. Ia juga akan segera menikahkan Ruti dengan Mano. Secara mengejutkan, ayah Ruti membantah Laksmi. Ia malah tidak setuju jika Ruti menikah dengan Mano karena ia bisa melihat bahwa cinta Siva begitu besar untuk Ruti. Sang ayah sangat merestui hubungan Ruti dan Siva. Ayahnya mengancam jika ia akan memutuskan hubungan dengan Chandru jika Laksmi terus memaksa anaknya untuk menikah dengan Mano. Setelah pikiran yang matang, Chandru pun meminta Laksmi untuk menuruti kemauan suaminya. Hal itu tentu saja Mano sangat marah dan kecewa dengan keputusan ayahnya.
Karena hal itu membuat Chandru tersadar jika kekayaan yang ia miliki saat ini tidak pernah memberikannya kebahagiaan. Karena uang hanyalah sementara. Justru kebahagiaan yang sesungguhnya yaitu berada bersama orang-orang yang tulus, mau menerima apapun keadaan kita. Beberapa tahun berlalu, berkat kerja keras dan keahlian yang ia miliki dalam menenun, Rajan mendapatkan sebuah penghargaan dari pemerintah India. Hal itu kemudian membuat Rajan semakin terkenal. Kini Rajan dan keluarganya menjadi salah satu orang terkaya di India. Rajan bersama keluarga Chandru telah melupakan kejadian masa lalu yang suram. Kini dapat hidup damai dan bahagia. Dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita dapat dari film ini. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.